malam yang menyapu lembut membawa aroma laut yang khas. Laut yang dulu menjadi tempat dia bersemayam kini terasa lebih tenang, seolah merasakan ketenangan yang baru. Perjuangannya belum usai, tetapi misi pertama telah berhasil, dan dengan itu, hati Nyi Blorong merasakan kedamaian yang luar biasa. Namun, meskipun kemenangan pertama telah diraih, ia tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama dalam perjuangan panjang yang akan datang. Nyi Blorong, dengan kekuatan yang tak terlihat, mendarat di pantai laut selatan. Ia melihat ke arah samudra yang luas, yang selalu memberinya kekuatan dan ketenangan. Di sini, jauh dari keramaian dunia manusia, Nyi Blorong merasa lebih dekat dengan alam semesta, lebih dekat dengan Sang Pencipta. Namun, meskipun hatinya merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya, masih ada kerinduan yang mendalam dalam dirinya. Kerinduan untuk melakukan lebih banyak lagi, untuk membawa lebih banyak lagi pertolongan bagi umat yang terzalimi. Sementara itu, di Gaza, berita tentang serangan yang tak terduga mulai tersebar. Rakyat Palestina yang selama ini hidup dalam ketakutan merasa terkejut namun juga penuh harap. Pusat persenjataan Israel yang selama ini tak tergoyahkan tiba-tiba lumpuh. Sistem pertahanan Iron Dome yang sangat mereka andalkan untuk melawan serangan rudal Palestina, kini tak berfungsi. Meski mereka tidak tahu pasti siapa yang menyebabkan semua ini, mereka merasa ada kekuatan besar yang melindungi mereka, memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup, dan memberi mereka harapan bahwa perjuangan mereka belum selesai. Di setiap sudut Palestina, doa-doa mulai mengalir, penuh rasa syukur. Rakyat yang selama ini menunggu pertolongan merasa bahwa doa mereka telah diterima. Namun, mereka tetap sadar bahwa perjuangan ini belum berakhir. Meskipun langkah pertama telah tercapai, masih banyak yang harus dilakukan untuk membebaskan tanah mereka dari penindasan. Namun, dengan kedatangan kekuatan gaib yang tak terduga, mereka merasa tidak sendirian. Kembali ke Laut Selatan, Nyi Blorong merenung. Walaupun dia merasa puas dengan hasil yang telah tercapai, masih ada sesuatu yang terasa kurang. Dia tahu, meskipun teknologi Israel telah lumpuh, kekuatan mereka belum sepenuhnya hancur. Dan Nyi Blorong pun menyadari bahwa untuk menyelesaikan misi ini, masih ada satu hal penting yang harus dilakukan, memberikan kemenangan yang hakiki, yang bukan hanya berupa kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan spiritual. Saat itu, seakan alam semesta menjawab perenungannya, sebuah suara lembut namun penuh wibawa terdengar dari kedalaman laut. Suara itu tidak terucap secara lisan, tetapi Nyi Blorong merasakannya dalam hatinya. Suara itu adalah suara dari Tuhan, suara yang tidak bisa dibantah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepadanya. Nyi Blorong, suara itu bergema dalam dirinya. Perjuangan ini bukan hanya tentang menghancurkan musuh secara fisik. Sesungguhnya, kemenangan yang sejati adalah